Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi of Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore Mas Bekto. Selamat sore, Bang. Selamat sore Mas Arianto. Selamat sore, Mas Aritonang. Kita di mana nih sekarang nih? Itu kayak ada tempat yang seperti Kayak di kapal teropong ya? Kayak di Kita, kapal. kita loop lah, meneropong melihat terus peristiwa yang terjadi di Duren 3 beberapa waktu yang lalu sambil mengawasi agar perjalanannya kira-kira sesuai harapan masyarakat, sesuai ketentuan hukum lah, yang paling penting. Itu Mas ya. Ya, karena kita bukan lembaga pengawas, tapi pengawasan masyarakat lah. Selamat sore para pemirsa, kita ketemu lagi untuk mempercakapkan, memperbincangkan kelanjutan peristiwa Duren 3. Hal yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini adalah hasil autopsi kedua, atau setelah dilakukan penggalian kubur, jenazah kemudian diperiksa lagi, apa hasilnya? Waktu itu kita dengar informasi ada yang mengatakan 4 minggu, 6 minggu, bahkan 8 minggu. Yang kita dengar terakhir, informasinya kemungkinan akan diumumkan minggu depan. Baiklah, sambil menunggu pengumuman itu, mari coba kita perbincangkan bersama para sahabat di tempat ini. Yang pertama, dari kepentingan penyidikan, mengapa perlu dilakukan bedah ulang atau autopsi ulang dengan melakukan pembongkaran atau penggalian kubur? Gimana Mas Ari? Ya, terima kasih Mas Aritonang ya. Ini ya, permintaan untuk balik menggali kubur itu kan timbul dari advokat daripada korban. Itu suatu perwujudan daripada ketidakterimaan daripada korban bahwa anaknya itu yang jadi korban kok disia-siakan kan gitu kan. Sehingga dia kecewa dan curiga dengan proses perawatan korban waktu itu ya. Terutama juga mengenai otopsi korban. Karena dulu kan didalilkan itu tembak menembak itu meninggal gitu kan. Tapi kemudian ketika disodorkan mayat kepada keluarganya kan nggak boleh, kemudian setelah dibuka kan lukanya macam-macam itu ya gitu. Nah kemudian pada saat itu polisi kan belum menjelaskan dengan pasti hasil otopsinya seperti ini, kan selama ini kita nggak pernah lihat ekspos kan, nggak apa bagaimana sesungguhnya ini terjadi, menerangkan bahwa dalilnya itu tadi memang tidak disayat dan sebagainya, ini sesuai dengan ini. Kita sejauh ini tidak pernah mendengar bagaimana hasil dari otopsi itu. Akhirnya apa? Korban kan menuntut, saya pengen lihat hasil otopsi yang kedua itu, gitu. Jadi sebetulnya ini otopsi kedua ini atau penggalian mayat ini adalah tuntutan dari warga yang tidak terima anaknya diperlakukan, dia dianggap sebagai penjahat dan kemudian dibunuh, tapi kemudian dipublikasikan sebagai mati terbunuh dalam tembak menembak. Kira-kira itu Pak. Jadi kalau kepentingan penyidik sebetulnya kalau seandainya otopsi yang pertama kali itu sudah bisa dimaklumi, bisa dipahami gitu ya, ya mungkin tidak perlu dilakukan otopsi yang kedua kan. Jadi ini di dalam teori penyidikan ini, gali mayat ini hanya karena ada ketidakpercayaan daripada pihak korban atas hasil otopsi yang pertama dulu, apakah direkayasa atau bagaimana, karena selama ini juga polisi belum pernah ada klarifikasi. Kira-kira gitu. Ya. Kita juga belum pernah mendengar pengumuman hasil otopsi pertama. Betul, itu makanya. Jadi apakah itu menyalahkan, meralat, kita pun tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas paling tidak memperkuat ya. Bagaimana Mas Bekto melihat, kan otopsi pertama sudah, Mas Arianto mengatakan sudah dilakukan, kita belum pernah tahu hasilnya. Dengan adanya otopsi kedua ini, kepentingannya bagi penyidik seperti apa Mas? Otopsi itu adalah upaya penyidik untuk dapat mengungkap dari mayat itu kenapa, apa penyebab kematian. Yang kedua, kapan kira-kira waktu kematian.
Kan begitu. Penyidik nggak mungkin punya ilmu itu. Yang punya ilmu itu ahli kedokteran forensik. Ya. Sehingga KUHP itu mengatur bahwa penyidik harus meminta kepada ahli kedokteran forensik. Ya, sayangnya sampai dengan sekarang, setahu saya itu tidak diinfokan kepada masyarakat. Tapi yang jelas, visum et repertum seperti dulu kita sekolah, ya, kita belajar, kita praktek, itu intinya adalah 3. 1, penyebab kematian apa? Ya, Yang kedua, ya, perkiraan waktu kematian. Yang ketiga, tanda-tanda tubuh. Tanda-tanda tubuh itu artinya tubuh itu ada luka atau tidak, lukanya oleh apa dan sebagainya. Ada bocoran, ya. Saya sama Saryanto dikasih bocoran, bahkan mau dikasih kopinya itu, tapi kami nggak mau, ya. Hasil, Tentang foto-foto soal ngasihnya belakangan ini ya Mas ya, setelah otopsi itu setelah gali mayat dikali kan gitu kan. Jadi Nggak dulu gitu loh. dan sebenarnya dengan visum et repertum yang diserahkan kepada penyidik itu sudah bisa disimpulkan itu oleh penyidik. Ini matinya kenapa? Gitu. Jadi rumors yang awal-awal ada penganiayaan dan sebagainya itu sudah terjawab di hasil visum. Itu yang kita tanyakan et repertum. Mas ya. Kalau sudah ada kenapa dulu nggak diekspos gitu ya untuk menjawab ini. Masih repot-repot bongkar mayat segala itu. jadi paling tidak penyebab kematian, cause of death diketahui ya. Diketahui pasti itu. Waktu kematian, time of death-nya. Ya. Dari Perkiraan. hasil pertama, perkiraan kematian. Perkiraan ya. Kemudian tanda-tanda permukaan tubuh, apakah ada tanda-tanda bekas luka, bekas tembak, itu sudah diperoleh. Termasuk luka tembak masuk, termasuk luka tembak keluar. Karena beda. Ya, luka tembak masuk selalu kecil, luka tembak keluarnya selalu lebih besar, karena balet itu waktu lari itu dia berputar dengan sangat cepat, mengikuti alur yang ada di atas. Dan itu sudah ada di visum et repertum hasil daripada otopsi yang pertama ya Mas. Harusnya. Sudah ada kan Pasti itu kan. sudah Kita ada. belum Ya. tahu saja. Ya. Yang kita dikasih bocoran itu kan Ya, ternyata kayak ya sudah. gitu. Ya. Jadi kalau demikian halnya, untuk proses pembuktian telah terjadi pembunuhan sudah cukup dong. Masih Ya, visum untuk- pertama itu. Mestinya begitu Pak. Dengan visum pertama itu pun ya sudah pasti kok udah diketahui. Karena kan yang meriksa kan bukan polisi waktu itu. Iya. Forensik kan gitu kan, Betul. dokter forensik gitu kan. Jadi sebetulnya kalau untuk menentukan Pak matinya kena apa itu waktu itu dengan visum yang pertama itu sudah cukup untuk menerangkan ya bahwa ini dulu akibat tembakan atau akibat sayatan. Kemudian matinya jam berapa, kemudian sebab kematiannya adalah ini. Jadi kalau itu diekspos Pak ya, diterangkan kepada yang korban itu, mungkin ya korban tidak, atau gini ya, diterangkan kepada korban, karena waktu itu kan korban mengatakan gini, saya cuma dikasih visum kosong kan gitu kan. Padahal saya yakin itu bukan itulah maksudnya. Tapi kalau polisi bisa menjelaskan waktu itu, ini loh hasil visum, kayak Komnas HAM itu aja, nih loh hasilnya kayak gini. Jadi kemarin yang disangkakan oleh para korban itu bahwa ini memang luka sayat, enggak, ini karena ini. Itu kalau dulu diekspos itu Pak, itu cukup bukti untuk awal untuk itu. Artinya kan polisi Ya. bisa membuat masyarakat tidak bingung. Ya, Yang membuat tidak kita bingung itu adalah polisi pelit memberikan informasi Itulah, kepada Mas, masyarakat, tapi diberikan kepada Komnas HAM. Ya, sehingga- ini kan bikin bingung gitu. Sampai ada yang menyimpulkan rekayasa itu termasuk rekayasa visum. Apa mungkin? Iya, itu akhirnya tuduhannya kayak gitu, Ya, karena nggak mau ngomong apa adanya. Visum mana berani rekayasa itu? Gimana? Ya, ini harusnya dijelaskan Ya. ya. Iya, itulah. Sangat bisa Kalau dijelaskan. sudah bisa diperkirakan bahwa hasil visum pertama itu sudah cukup untuk membawa kasus terjadinya pembunuhan ke pengadilan, apa pentingnya lagi hasil visum kedua ini ditunggu? Gimana, Ya. Mas? Ya sebenarnya tidak perlu lagi. Ya, dari visum yang pertama itu sudah bisa. Berkas itu sudah bisa diberkas dan segera dikirim ke jaksa penuntut umum. Ya. Jadi tidak terlalu masalah, tetapi kita hormatilah perhatian daripada penyidik memenuhi keinginan keluarga, katakanlah keinginan masyarakat
Ya, saya singkatnya begini ya Pak. Ya. Sebetulnya ya kalau polisi itu bisa menjelaskan, Pak, ini visum pertama itu udah clear, kita cukup alat bukti itu. Sehingga otopsi yang kedua itu tidak perlu. Tapi karena itu sudah dilakukan, kita bisa memprediksi kan, jangan dibikin rakyat tuh harap-harap cemas terus kira-kira hasilnya yang kedua apa. Itu kan namanya namanya membohongi rakyat itu. Jadi seakan-akan ya nanti lihat yang kedua pasti akan terbukti bahwa tuduhan Anda itu salah, kan bukan begitu kan maksudnya. Jadi intinya cukup visum yang pertama itu dijelaskan hasilnya, ini loh begini, cocok nggak dengan tuduhan daripada korban itu, sebetulnya sudah cukup itu. Menurut saya itu nilai daripada visum yang pertama itu Pak. Tapi apapun itu otopsi kedua sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, kira-kira kemungkinan apa saja yang masih bisa didapat dari otopsi kedua itu? Menurut pendapat saya, sebenarnya tidak banyak kemungkinan yang bisa didapat. Pendapat pribadi nih, saya bukan ahli forensik nih, ya. Tetapi kan ini ada masalah psikologi sosial, psikologi dari keluarga yang ditinggalkan. Jadi dia butuh kejelasan ini, yang benar gimana? Kan seolah-olah itu kok ditembak, kok bisa keluar dari hidung dan sebagainya, seolah-olah itu dilukai, disiksa begitu ya. Tapi itu sebenarnya sudah terjawab di visum yang pertama, kan gitu. Tetapi kita juga harus paham, visum yang kedua itu kan melibatkan 7 ahli forensik. 7 ahli forensik itu katakanlah itu lulusan dari Universitas Sumatera Utara, nanti lulusan dari Universitas Indonesia, dari universitas manapun yang dia ingin menunjukkan yang paling terkenal, yang paling piawai apa. Meskipun juga kita tahu itu dilaksanakan otopsi kedua itu sudah kejadiannya sudah cukup lama, artinya itu mayat sudah busuk. Meskipun di formalin ya. Tapi tetap aja hasilnya sebenarnya lebih kurang akurat ya gitu ya. Pengaruh formalin juga bisa menyulitkan kan pemeriksaan. Itu justru membantu jaringannya karena belum busuk betul. Ya. Meskipun itu tetap busuk. Iya, jadi kita sependapat bahwa visum pertama itu secara kepentingan penyidikan sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Tapi, baiklah, ini sudah berlangsung, sudah dilakukan, dan permintaan tersangka sudah diakomodir dengan baik oleh penyidik. Kita tunggulah keluarga minggu korban. Depan. Mohon maaf, ulangi. Sudah diakomodir nanti oleh diprotes lagi nanti keluarga. Jadi keinginan keluarga korban melalui penasihat hukum sudah diakomodir oleh penyidik. Ya. Maksud saya begitu. Sehingga kita tunggu hasilnya, mau minggu depan, mau 2 minggu lagi, nanti malam juga boleh. Mau nanti malam, ya kita tunggu bersama-sama. Kalau ada hal-hal yang belum terungkap dari pemeriksaan pertama, menguatkan, melengkapi, ya lebih baik lagi. Lebih bagus. Lebih baik lagi. Baik, kalau begitu, Mas Bekto dan Mas Haryanto, apa kira-kira prediksi Mas? Ini prediksi bisa dong. Terkait dengan perkembangan kasus ini dengan adanya pemeriksaan otopsi kedua itu. Kalau menurut saya ya ini keluarga protes itu karena kan dianggap itu seolah-olah dituduhkan terjadi pelecehan seksual. Ada penodongan, tapi dilihat secara fisik, lihat fisik secara awam ya. Secara awam, oh ini anak saya dianiaya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa ini anak saya itu meninggalnya dianiaya atau ditembak. Kan begitu? Ya. Oh, awalnya soal jumlah tembakan dan sebagainya. Sekarang tidak signifikan lagi bahwa betul meninggalnya karena tembakan. Katakanlah visunya bunyinya seperti itu. Jadi sudah tidak ini lagi itu sudah cukup untuk dibawa ke dibawa ke pengadilan. Ya, yang kedua adalah bahwa bahwa dengan ditetapkannya ya tersangka kasus pembunuhan itu sudah menggugurkan yang dikhawatirkan oleh keluarga dan penasihat hukum korban. Itu menurut saya. Mas Haryanto gimana tuh, Mas Haryanto? Yang jelas itu kan dulu
otopsi kedua itu kan tuntutan dari para keluarga karena tidak rela ya, bahwa itu tembak menembak kan gitu kan. Ya. Dan itu sekarang sudah diakui oleh Pak Sambo sendiri. Iya, saya memang bukannya tembak. Pak Kapolri loh ngomong gitu, bukan tembak menembak. Saya ulangi lagi, bukan tembak menembak, tapi yang terjadi adalah penembakan kan gitu kan. Itu Saya bertanggung jawab kan saya begitu. bertanggung jawab. Pak Sambo sendiri, saya bertanggung jawab atas semuanya gitu kan, bahwa dia karena marahnya kemudian saya merencanakan dengan barada anggota ajudannya, kemudian saya tembak dia, dan saya masih marah betul kan, kan itu yang terjadi gitu. Jadi permintaan untuk visum kedua itu untuk membuktikan bahwa anaknya itu bukan tembak menembak sudah tercukupi itu, dengan sebetulnya dengan otopsi yang pertama itu sudah cukupi. Nah kemudian ini makanya kalau prediksi saya nih, nanti kalau publik ataupun ya publik lah sekarang menunggu-nunggu apa hasil visum kedua itu, ya pasti akan kecewa. Hasilnya juga tidak banyak signifikan itu untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut, wong sudah diakui kok itu bahwa kejadiannya kan memang begitu ya. Tinggal nanti apakah dianiaya dulu atau tidak, itu nanti dari visum itu juga kelihatan ya, luka sayatan itu apakah memang disobek-sobek atau memang karena sobekan daripada visum. Jadi intinya Pak ya, ini yang kedua ini yang jelas ya, pasti tidak akan banyak berbeda dengan visum yang pertama. Nah jadi itu yang kedua ini nanti untuk membuktikan apakah yang visum yang pertama dulu cocok enggak dengan yang kedua. Cuman itu aja, tapi paling tidak kita ingatkanlah masyarakat jangan terlalu kecewa nanti kalau itu hasilnya tidak ini, karena sudah clue-nya kan sudah disampaikan bahwa itu kejadiannya memang bukan tembak menembak, karena itu memang ditembak dan bersama-sama, sehingga itu kayak gitu. Pernyataan Bapak Kapolri juga tentunya didasari oleh visum juga. Iya. Ya. Gimana Mas? Ada yang mau tambah? Kalau seandainya ya kita ini mantan penyidik semuanya, ya penyidik dari Polsek, Polres, Polwil, Polda, sampai Mabes Polri. Ya. Kalau ini hasil otopsi kedua ini tidak keluar-keluar, ya sudah dikirim saja berkasnya. Iya. Nanti itu disusulkan. Nanti kan ada saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Ada peluang untuk itu. Ya, ini masyarakat tuh sekarang itu, menurut saya yang ditunggu ini adalah berkas ini segera Selesainya gimana gitu selesai, dilimpahkan ke jaksa, jaksa teliti, kemudian diproses ke pengadilan. Itu Bang, itu yang penting. Jadi boleh kita simpulkan para pemirsa bahwa apapun yang dilakukan penyidik dalam melakukan otopsi kedua itu juga bisa menguatkan, bisa bermanfaat, tetapi kalau juga sama hasilnya, ya memang para ahli yang merumuskan itu, ahli forensik. Saya jadi teringat ini Mas Beto, Mas Arianto, pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya. Asas yang mengatakan tiada perbuatan dapat dipidana kalau terhadap perbuatan itu belum ada aturan hukumnya sudah ada. 338. Perbuatan pidananya juga sudah ada. Ya, sudah ada pernyataan terbunuh, dibunuh, bukan tembak menembak. Jadi kita percayakan kepada para penyidik, dan nantinya peradilanlah yang akan menilai semua hasil penyidikan itu dan akan dibahas dengan tuntas. Tentunya akan memanfaatkan juga melihat hal-hal yang bisa dilaporkan dari visum pertama maupun kedua. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.